Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Aininjaz. Seperti biasa, Aininjaz bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja, anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten sekarang ini, dalam kesempatan baik ini ya, sedikit kami akan share atau berbagi pengalaman atau pengetahuan ya, siapa tahu bagi Anda yang belum mengetahuinya cara mengukur timer kulkas ya, yang dimana timer bentuk fisik yang kecil seperti ini ada istilah 13 atau 14. Pengertiannya 1314 itu adalah untuk penghubung ke kuil dinamonya, arus listrik ya, netral maupun arus listriknya ke kuil dinamo yang ada di timer tersebut. Nah, pas kebetulan di sini kami akan share gimana caranya supaya menentukan kuil tersebut tidak mempergunakan apometer, tidak mempergunakan multitester, tapi bisa memastikan bahwa timer ini yakin 100% 13 atau 14 gitu ya. Karena emang ada dua macam jenis timer seperti ini. Untuk kulkas ini hanya 13 dan 14 itu kuil dinamonya gitu ya. Oke, ya siapa tahu ya kenapa tidak mempergunakan apometer, ya siapa tahu diukur oleh apometer atau multitester tidak ketemu kuilnya tersebut, tidak ketemu dikarenakan emang gulungan dari dia punya kuil dinamo timer tersebut putus. Ya tentu akan kesulitan untuk ditentukan oleh yang namanya alat ukur apometer atau multitester gitu ya. Oke, sebetulnya sangat simpel sekali, mungkin bagi Anda yang sudah merasa atau punya ide gitu ya, cara mengetahui 13 atau 14-nya tanpa multitester, ya syukur alhamdulillah. Tetapi ini dikhususkan bagi yang emang belum tahu gitu ya. Nah, oke, di sini kami memberikan salah satu contoh ya, tanpa mempergunakan apometer tuh ya dibongkar aja. Ya, di area ini dibongkar saja, nanti akan kelihatan pin di dalamnya itu ya. Solderan yang menuju gulungan dinamo dia punya timer itu akan kelihatan gitu ya. Seperti tampilan yang sudah kami timer yang sudah kami rusak ini ya. Solderannya itu ada letaknya nih di pinggir semua ya. Bisa Anda lihat ya. Nah, ini pinnya ada di sini, tentu ngonek ke sini gitu ya. Ya. Di bagian dalamnya sangat kelihatan sekali ya. Nah, yang di sini juga pas kebetulan ini adanya di pinggir semua ya. Letaknya itu letak penyolderan ke kawat dia punya kuil atau dinamo timer itu kedua-duanya ada di pinggir gitu ya. Nah, tentu dengan sudah diketahui seperti ini sudah dapat menentukan timer yang akan Anda beli gitu ya. Timer 13 atau 14-nya ini sudah ketahuan itu dengan cara dibongkar seperti ini gitu ya. Nah, ini sudah jelas ya, kelihatan solderannya ya. Semuanya ada di pinggir. Di sini ya di pinggir, satu sisi lagi adanya di pinggir gitu ya. Nah, ketika solderan ke kawat dinamonya tersebut ada di pinggir semua gitu ya, kita tinggal tarik, dilihat ke angkanya gitu kan. Kita tinggal lihat aja ke angkanya gitu ya. Tetapi kalau seumpamanya satu solderan itu agak sedikit ke tengah gitu ya, sedikit itu tidak mepet di pinggir itu juga bisa diketahui ya. Karena kalau pinggir solderan ini yang dari kawat itu letaknya ada di pinggir-pinggir, berarti si timer yang saya bongkar ini adalah timer 14. Karena angkanya itu kan berurutan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Satu sisi nomor 1 dan yang terakhir adalah nomor 4. Berarti timer yang kami bongkar ini adalah timer 14. Nah, sementara kalau seumpamanya pas kebetulan kita bongkar ternyata solderan di dalamnya itu agak sedikit ke tengah, kita tinggal tarik, lihat ke posisi pinnya sejajarnya ke angka berapa gitu ya. Kalau seumpamanya sejajarnya ke angka 3, berarti dinamo timer tersebut emang timer 13 gitu ya. Jadi sangat mudah sekali ya untuk memastikan si timer tersebut 14 atau 13-nya
Dimana kalau seandainya diukur dengan apometer ternyata tidak ketemu dikarenakan emang dinamonya itu putus gitu ya. Dinamo dia punya coil timer tersebut putus, tentu tidak bisa diukur oleh yang namanya apometer untuk menentukan 1.3 atau 1.4-nya. Nah, di balik ini ada angka-angkanya. Ujung atau pinggir dengan pinggir itu adalah angka 1 dan angka 4. Jadi timer ini adalah timer 1.4. Jika salah satu pinnya atau solderannya sedikit agak ke tengah, kita tinggal tinggal lihat ke posisi pinnya sejajarnya dengan angka berapa. Jika sejajarnya dengan angka 3, berarti timer 1.3. Yang jelas, satu pin di dalam timer tersebut, ya, solderan tersebut pasti ada di pinggir. Untuk nomor satunya, itu sudah pasti ada di pinggir. Tetapi antara 1.4 atau 1.3, kalau 1.4 ada di pinggir dan di pinggir. Kalau 1.3 di pinggir dan sedikit agak ke tengah, gitu ya. Oke, itu saja yang bisa kami bagikan, kami share. Ya, mudah-mudahan dengan sedikit pengetahuan ini bisa menambah pengalaman untuk Anda yang emang merasa belum kepikiran untuk mengetahui dinamo timer yang mengalami kerusakan tersebut untuk menentukan si timer tersebut 1.3 atau 1.4 gitu ya. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Semoga Anda kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz.